Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama aku David Anggadra Sampurna. Saya Rizka Fitriani. Saya Jauza. Saya Dimas Satriananda. Selamat datang di video kami. Pada video kali ini, Kami dari kelompok 9 kelas KM 4307 Akan mempresentasikan tentang Hasil diskusi kami, mengenai analisis perusahaan CV Maju Karya Bersama. video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi kelompok. dan organisasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang serta logo dan filosofi dari perusahaan CV Maju Karya Bersama. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1996 oleh Supriyatno. Dimulai sebagai produksi berbasis rumah, CV Maju Karya Bersama kini telah berkembang menjadi salah satu perusahaan terbaik untuk mendukung klien mereka dalam pembuatan bagian-bagian umum elektronik. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam pesanan khusus untuk memenuhi kebutuhan klien dan berdedikasi untuk menempatkan kepuasan serta kepercayaan pelanggan sebagai prioritas utama dari perusahaan. Perusahaan ini memiliki budaya yang unik, yaitu karena masa kerja yang sudah lama dan membuat semua terasa seperti tumbuh bersama. Lalu selanjutnya ada lambang dan filosofi. Bisa kita lihat ya, di sini ada bintang, padi dan kapas, bentuk oval, dan juga teks pada logo. Bintang melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu ada padi dan kapas yang melambangkan keadilan dalam menjalankan perusahaan. Lalu ada bentuk oval yang melambangkan banyaknya makna positif dalam perusahaan, seperti kekeluargaan dan persahabatan. Lalu teks pada logo menunjukkan keterangan seperti singkatan dan tempat perusahaan ini berada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan visi dan misi dari CV Maju Karya Bersama. Visinya adalah menjadi industri komponen terbaik skala nasional dalam kualitas, nilai biaya, dan pengiriman. Misinya adalah berjuang untuk menjadi dinamika era dan teknologi untuk mendukung kebutuhan klien dari waktu ke waktu, mengembangkan sumber daya manusia sebagai keunggulan kompetitif perusahaan. Selanjutnya adalah struktur organisasi CV Maju Karya Bersama. Struktur organisasi CV Maju Karya Bersama terdiri dari pimpinan teratas, yaitu direktur, dan dibawahi oleh 4 departemen lainnya, yang terdiri dari Departemen Pembelian, Departemen OA, Departemen Produksi, dan yang terakhir adalah Departemen Keuangan. Di sini aku akan menjelaskan tentang etika atau norma dalam perusahaan. Apa itu etika? Etika adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Berikut adalah etika atau norma dalam CV Maju Karya Bersama. Yang pertama, ada mengutamakan kerapian. Setiap selesai bekerja, karyawan harus merapikan tempat dan mesin kembali seperti semula. Yang kedua, ada teamwork, kerjasama. Karyawan yang telah selesai melaksanakan pekerjaan utama dapat membantu karyawan lain yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga, ada kekeluargaan. Pemimpin memberikan contoh kepada karyawan untuk membentuk rasa kekeluargaan yang erat. Selanjutnya, ada bentuk keberhasilan program atau tujuan perusahaan. Berikut adalah bentuk keberhasilan program dari CV Maju Karya Bersama, yaitu mempunyai main client. Di sini CV Maju Karya Bersama memiliki 5 main client. Yang pertama ada PT Audio Sumitomo Teknologi atau bisa disebut PT AST. Yang kedua ada YEMI, Yamaha Electronic Manufacturing Indonesia. Yang ketiga ada PT Kutai Timber Indonesia atau bisa disebut PT KTI. Yang keempat ada Sinar Baja Elektrik. Dan yang terakhir ada Precision Plastik Indonesia. Sekarang saya akan menjelaskan pola arus komunikasi. Pola arus komunikasi yaitu ada 3. Yang pertama vertikal. Vertikal adalah pola arus komunikasi di mana komunikasi terjadi antara satu departemen saja, mulai dari atasan ke bawahan atau dari bawah ke atasan, seperti itu. Yang kedua ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini adalah komunikasi yang terjadi dengan departemen yang sama atau sejajar jabatannya, seperti staf dengan staf, kepala departemen dan kepala departemen, seperti itu. Yang ketiga ada komunikasi diagonal. Nah, komunikasi diagonal ini adalah komunikasi yang terjadi di mana komunikasi tersebut menyimpang, seperti dari staf kepada kepala departemen lain,
dan kepada departemen lain kepada staf dari departemen lain, seperti itu. Nah, pola arus komunikasi yang terjadi di CV Maju Karya Bersama yaitu ada vertical upward. Nah, vertical upward di sini adalah bagian lini operator menyampaikan persoalan kerja yang belum terselesaikan atau minta saran kepada atasan, seperti itu. Nah, yang kedua ada vertical downward. Di sini atasan menyampaikan perintah kepada bawahan untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang ketiga ada horizontal. Nah, pola komunikasi arus horizontal di sini yaitu ada meeting atau rapat antar kepala departemen untuk melakukan open sharing discussion. Yang keempat ada komunikasi arus diagonal. Nah, di sini arus diagonal itu bagian operator menyampaikan atau berkoordinasi dengan bagian warehouse untuk melakukan penambahan stok. Selanjutnya, bagian warehouse menyampaikan kepada bagian admin surat jalan untuk melakukan shipping, seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan tipe jaringan komunikasi yang terdapat pada CV Maju Karya Bersama. Nah, tipe jaringan komunikasi yang terdapat pada perusahaan tersebut adalah struktur rantai. Struktur rantai sendiri adalah komunikasi berantai di mana sumbernya yaitu hanya satu dan menyampaikan informasi tersebut kepada individu-individu lain, tapi sumbernya hanya satu, seperti itu. Nah, struktur rantai di CV Maju Karya Bersama ini yaitu adalah jika ada masalah, masukan atau keluh kesah dari bawahan dapat disampaikan kepada satu tingkat di atas orang tersebut, seperti itu. Nah, cara ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada atasan masing-masing departemen untuk memberikan solusi atau pendapat kepada yang bersangkutan. Ketika atasan tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah atau tidak dapat memberikan solusi, baru atasan ini menyampaikan lagi kepada owner, seperti itu, agar masalah di perusahaan tersebut dapat terselesaikan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.